regulator ya, bukan sebagai penyearah lagi ya. Jadi dioda Zener ini sebagai regulator tegangan atau pengatur tegangan sama aja. Jadi rangkaian-rangkaian yang bersifat mengatur tegangan itu biasanya menggunakan komponen dioda Zener. Nah, dioda Zener ini bekerja pada daerah tadi ya sudah saya jelaskan, pada daerah reverse atau bias mundur. Itu pada tegangan dadal ya, disebut tegangan dadal atau tegangan Zener. Atau kalau pada saat materi dioda sama aja tegangan breakdown ya. Nah, lebih mudahnya kita lihat grafiknya yang kemarin ya. Sebelah kanan ini adalah domain bias maju ya, forward bias. Nah, yang sebelah kiri adalah domain bias mundur. Nah, tegangan Zener itu tegangan breakdown ya. Tegangan breakdown atau tegangan Zener sama aja, atau tegangan dadal ya, sama saja. Nah, ini simbolnya agak berbeda dengan dioda biasa ya. Jadi di katodanya berbentuk seperti huruf Z di sini. Nah, jadi fungsi utama Zener tadi adalah sebagai pengatur tegangan ya, atau diserangkainya kadang disebut sebagai regulator shunt, di mana jika tegangan sumber lebih besar dari Zener, maka Zener akan dadal, sehingga tegangan output akan dipertahankan oleh Zener sebesar tegangan dadalnya atau sebesar tegangan Zenernya. Maksudnya seperti ini. Kalau Zenernya misalnya 5 volt, sumbernya 4 volt, maka Zener tidak akan berfungsi sebagai pengatur tegangan. Kenapa? Karena tegangan sumber masih lebih kecil dari Zener. Nah, jadi kalau tegangan sumbernya lebih kecil dari Zener, itu Vout-nya tidak akan sama dengan Zenernya. Ya, si Zenernya tidak mengatur tegangannya dengan Vout. Kapan dia berfungsi sebagai pengatur tegangan Anda? Kalau nilai tegangan sumber itu sudah lebih besar dari tegangan dioda Zenernya. Misalnya tegangan Zenernya 5 volt, sedangkan sumbernya 10. Nah, maka Zener ini akan mengatur agar tegangan output itu sama dengan si tegangan Zenernya. Meskipun outputnya lebih besar, tapi meskipun sumbernya lebih besar ya, 10 volt, tapi outputnya akan 5 volt sama dengan Zenernya. Yaitu secara gambaran simpelnya seperti itu. Bagaimana Zener bisa mengatur tegangan output ya. Jadi output itu akan diatur, tegangannya akan sama dengan tegangan Zener dalam kondisi ketika tegangan sumber lebih besar dari tegangan Zener. Tapi kalau lebih kecil itu tidak terjadi regulasi atau pengaturan tegangan. Jadi regulasi hanya terjadi ketika tegangan sumber lebih besar dari tegangan Zener. Nah, jadi dengan demikian maka tegangan output akan konstan sebesar Vz. Ya. Jadi nanti ada kondisi tegangan output itu akan konstan, akan sama terus dengan tegangan Zener. Kapan? Ketika nilai tegangan sumber sudah lebih besar dari tegangan Zenernya. Nah, jadi perhatikan dari gambar bahwa Zener beroperasi di daerah reverse ya, sesuai dengan grafik ya. Zener ini ada di daerah reverse. Nah, dari rangkaian juga kelihatan ya. Jadi dia bekerja ketika dioda Zener ini masuk dari katoda dan keluar pada anoda. Ya, masuknya dari katoda keluar pada anoda. Ya, karena dia bekerja pada saat breakdown ya, atau pada saat tegangan Zener. Ya, kalau dioda kan bekerja sebagai penyearah. Kalau dia dari anoda ke katoda, ini kebalikannya. Ya. Arus IZ masuk dari katoda dan keluar pada anoda. Jadi Zener ini memang fungsinya sebagai pengatur tegangan, bukan sebagai penyearah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pasang beban ya pada rangkaian ya? Kalau tadi kan contohnya tidak ada beban, yang ini. Jadi output sama dengan tegangan Zener. Nah, sekarang tegangan output kalau ada beban akan dipengaruhi oleh si beban ini itu sendiri ya. Sini ada beban RL.
Nah, jadi pada kondisi berbeban, arus sumber akan terbagi menjadi IZ dan IL. Ya, karena bercabang ya, jadi rangkaiannya. Arus sumber IS itu akan terbagi ke dua jalur. Nah, ada yang ke zener, ya, ada yang ke beban. Yang ke zener nama arusnya adalah IZ, yang ke beban adalah IL. Ya. Nah, di sini V out itu akan bisa dihitung dari berapa besar restansi beban dan juga berapa besar dari arus pada beban. Nah, konsepnya seperti apa ketika terjadi regulasi atau pengaturan tegangan? Nah, jadi pengaturan tegangan itu bisa terjadi kalau IZ ini harus lebih besar dari 0. Ya. Jadi pengaturan tegangan terjadi kalau IZ harus lebih besar dari 0. Ya, seperti itu. Kalau IZ kurang dari 0, otomatis tidak ada arus kan yang mengalir di sini. Ya, atau IZ sama dengan 0 deh, bukan kurang dari 0. Nah, arus IZ itu 0. Otomatis ini seperti rangkaian terbuka. Otomatis arus sumber sama aja dengan arus beban. Ya, kalau apa namanya? Rangkaian seri, arus pada restansi sumber dan beban ini terhubung seri itu sama kan nilainya. Kalau seri. Seperti itu. Jadi supaya terjadi regulasi atau pengaturan tegangan, IZ itu harus lebih besar dari 0. Jadi ada arus yang mengalir pada dioda zenernya. Nah, IZ lebih besar dari 0 itu hanya akan terjadi kalau sumber lebih besar dari beban, ya. Arus sumber lebih besar dari beban. Jadi agar ini terpenuhi, ini harus terpenuhi. Atau kondisi lain, tegangan sumber itu harus lebih besar dari tegangan zener dijumlahkan dengan arus beban dikali restansi bebannya. Nah, di sini sudah beda nih sama kalau tadi kondisi di sini terjadi regulasi kalau tegangan sumber lebih besar dari tegangan zener saja. Tapi kalau karena di sini pasang beban, jadi terjadi regulasi kalau tegangan sumber lebih besar dari penjumlahan tegangan zener ini ditambah dari IL kali R-nya. IL kali R ini sendiri adalah tegangan output ya. Seperti itu. Nah, ini rumus-rumus dasarnya pada rangkaian ini ya. Arus sumber ya tadi ya, prinsip pembagi arus ya, bahwa arus sumber adalah penjumlahan dari arus zener tambah arus beban. Arus sumber juga bisa dihitung dari selisih antara tegangan sumber terhadap tegangan zener ya. Ini saling mengurangi ya karena arah polarisasinya berlawanan, dibagi restansi sumber ya. Rumus hukum Ohm arus adalah V per R, cuma V-nya di sini adalah selisih tegangan sumber dikurang tegangan zener. Arus pada beban ya adalah tegangan zener dibagi dibagi restansi beban. Kenapa dikatakan VZ di sini? Ya, karena VZ itu ketika terjadi regulasi sama aja V out ya. Jadi VZ atau V out sama aja dibagi RL adalah arus pada beban. Arus zener ya kita tinggal tukar posisinya dari persamaan ini. Arus zener adalah arus sumber dikurang arus beban dan harus lebih besar 0 ketika terjadi regulasi. Nah, ini tadi tegangan Thevenin. Nah, ini kondisi kalau arus zenernya sama dengan 0. Jadi tidak ada arus yang mengalir pada dioda zener sehingga di sini akan seperti rangkaian terbuka ya. Jadi arus sumber hanya mengalir ke beban saja. Ini menyebabkan IS sama dengan IL. Nah, maka tegangannya tegangan output tidak lagi disebut tegangan zener ya. Tidak terjadi regulasi, tetapi disebut tegangan Thevenin ya. VTH namanya. Nah, VTH ini adalah bisa dihitung ya. Ini rumus pembagi tegangan ya. Sudah belajar di rangkaian listrik. Nah, jadi tegangan pada RS ya akan berbeda dengan tegangan pada RL ya kalau hubung seri. Jadi kalau hubung seri tegangan itu
tidak sama. Yang sama itu arus. Ya, arus itu beda kalau paralel. Tegangan kalau paralel sama. Nah, jadi misalnya ini pakai persamaan pembagi tegangan ya, maka dengan Thevenin itu bisa dihitung adalah restansi beban dibagi restansi total dari rangkaian ini ya, restansi sumber tambah restansi beban dikalikan tegangan sumbernya. Nah, ini rumus pembagi tegangan biasa ya. Jadi tidak terjadi regulasi di sini. Kenapa? Tadi ya karena IZ-nya sama dengan 0. Nah, jadi selama VTH kurang dari VZ, maka IZ sama dengan 0. Ya, jadi kondisi Thevenin ini adalah tegangan yang nilainya di bawah dari tegangan Zener. Ya, ketika terjadi tegangan output yang di bawah nilai dari tegangan Zener, maka itu adalah disebut tegangan Thevenin. Dan pada kondisi itu juga maka arus Zenernya sama dengan 0. Nah, dan tidak akan terjadi regulasi. Ini adalah kondisi tidak terjadi regulasi. Nah, regulasi tegangan baru akan terjadi jika VTH lebih besar dari VZ sehingga IZ lebih besar dari 0. Jika ini drop off point adalah kondisi di mana jika tegangan sumber mengalami kita turunkan ya. Jadi kan kalau kita lihat dari rangkaian itu tegangan sumber ini ya ini dari kondisi berbeban tadi bisa kita ubah-ubah nilainya, bisa kita naik atau kita turunkan. Nah, kalau kita turunkan tegangan sumbernya atau kita naikkan arus pada beban ya, bisa dari salah satu kondisi tersebut, maka IZ bisa menjadi 0 ya. Jadi kita bisa menolkan IZ atau membuat tidak terjadi regulasi ya dengan mencari titik drop out-nya. Nah, jadi dengan membuat 0 si arus Zener ya, maka Zener tidak akan dadal atau V-out akan menjadi turun dan tidak terjadi regulasi. Ya, dimana drop out point atau titik kritis itu adalah terjadi ketika arus pada beban maksimum sama dengan arus pada sumber minimum. Ya, seperti itu. Nah, disipasi daya. Jadi sebenarnya ini umum ya, tidak hanya untuk Zener. Ya, ini perlu juga dipahami bahwa setiap komponen yang ada pada suatu rangkaian elektronik itu pasti akan mengalami fenomena yang disebut disipasi daya yang membuat komponen kita biasa rusak karena panas. Nah, panas itu disebabkan akibat adanya disipasi daya. Nah, jadi disipasi daya adalah jika pada suatu komponen ada tegangan jatuh sebesar V ya, dan ada arus yang mengalir sebesar I. Ya, misalnya pada komponen resistor atau dioda ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap komponen itu ketika kita pasang sumber itu akan ada arus dan ada tegangan ya pada komponen tersebut, di mana dari dua parameter tadi akan dihasilkan yang namanya disipasi daya yang disimbolkan dengan P. P sendiri adalah V dikali I ya, tegangan dikali arus. Contohnya disipasi daya yang diserap oleh si Zenernya. Disipasi berarti menyerap ya, menyerap si panas tadi. Makanya kalau terlalu besar itu komponen bisa rusak ya. Nah, misalnya kita mau menghitung disipasi daya pada kontainer. Kalau contoh misalnya pada tahanan RS ya berarti
adalah arus sumber melalui jatuh pada restansi sumber ini ya, yaitu tegangan pada dioda Zener dan tegangan pada sumber. Ya, jadi eh, V-nya adalah selisih VS dikurang VZ. Atau kalau ketika terjadi regulasi, maka Vout itu sama aja kan dengan VZ ya. Dengan output sama aja dengan tegangan Zener. Maka rumus lainnya disipasi daya pada beban adalah IL dikali VZ. Nah, apa gunanya kita mengetahui nilai disipasi daya? Nah, jadi daya yang diserap akan diubah menjadi panas. Panas berlebihan dapat merusak komponen. Ya, oleh karena itu perlu dijaga agar daya yang diserap satu komponen tidak melampaui batas daya yang aman atau diperkenankan. Nilai aman dapat diperoleh dari datasheet. Jadi setiap komponen itu ada datasheetnya. Jadi dioda Zener ada yang 250 miliwatt, artinya P-nya tidak boleh lebih, misalnya di datasheetnya dioda Zenernya memiliki disipasi daya 250 miliwatt. Berarti tegangan dan arus yang melalui komponen ini jangan menghasilkan P lebih besar dari 250 miliwatt. Kalau lebih berarti dia rusak. Ya, jadi ada yang 250, ada yang 400, 1 watt, 5 watt, 10 watt, dan seterusnya. Untuk resistor juga macam-macam ya, ada 125 watt dan seterusnya. Jadi setiap membuat suatu rangkaian seperti ini, kita bisa hitung berapa disipasi daya dari masing-masing komponen. Disipasi daya tadi ya, tegangan jatuh dan dikalikan dengan arus yang melalui komponen tersebut. Contoh 1 ya, contoh soal. Nah, hitunglah tegangan minimum agar Vout tetap 6 volt. Jadi berapa sih tegangan sumber itu agar terjadi regulasi? Ya, karena di sini kan ada simbol ini ya, seperti ini. Berarti ini kan dia variatif ya. Bisa berubah-berubah dengan sumbernya karena ada simbol ini. Nah, tapi berapa nilai VS ini agar dia terjadi regulasi? Nah, tadi regulasi adalah agar ketika dioda Zener itu bekerja sebagai pengatur tegangan. Artinya, ketika terjadi regulasi, berapa Vout di sini? Yaitu sama dengan tegangan Zener, yaitu 6 volt. Jadi, berapa minimal tegangan sumbernya agar Vout ini tetap 6 volt? Ya. Nah, di sini berarti kita mencari tegangan sumber yang minimum. Nah, hitung daya pada Zener jika Vs dinaikkan menjadi 24 volt. Ya, jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, hitung tegangan minimum agar Vs tetap 6 volt ya. Yang kedua, Vs-nya. Ini terjadi ketika eh, Vs minimum. Vs minimum tadi RS-nya 1 kilo ohm, maka dapat 12 volt.
agar terjadi regulasi di mana tegangan output itu akan sama dengan tegangan Zener minimum, jadi minimal tegangan sumbernya 12. Apa yang terjadi kalau misalnya lebih kecil dari 12? Ya dicoba saja, anggap kita masukkan di sini 10 ya. Nah, kita masukkan ke rumus ya. Kita masukkan ke rumus misalnya Vs-nya jadi 10. Kita ganti 10 di sini. Vz-nya tetap 6. Nah, IL-nya kita tidak ketahui karena kita ubah si sumbernya. Rs-nya 1 kilo ohm. Nah, berapa? 10 di sini. Vz-nya 6, kita pindah ruas. Jadi saya pakai contoh pakai reward. Tadi contoh 1 ya. Kalau Vs-nya kita ubah jadi 11, jadi 10 volt. Karena tadi kan ini kan berarti kurang dari Vs minimum kan. Kalau Vs minimum ini tadi kan dari perhitungan ada 12 volt. Nah, kita masukkan ke rumus Vs sama dengan IL kali 1 kilo ohm. Nah, jadi IL sama dengan 4 dibagi 1 kilo ohm kan. 4 kali 1 dikali kita ubah ke satuan standar ya, ke ohm, berikan 10⁻3. Nah, berapa hasilnya? IL sama dengan 4 miliampere. Nah, jadi dapat IL 4 miliampere. Nah, IL 4 miliampere. Nah, kita masukkan ke rumus Vout tadi ya. Rumus Vout tadi adalah pada beban dikali resistansi pada beban. Voutnya dengan 4 miliampere, nya sama dengan 4. Voutnya tadi sama dengan tegangan Thevenin ya, VTH sama dengan VTH. VTH itu kalau tegangan kalau tidak terjadi regulasi. Seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Dia bekerja, dia terjadi regulasi atau tidak secara perhitungan. Kalau 24 volt bagaimana? Apakah terjadi regulasi? Ya jelas ya, karena lebih besar dari tegangan minimumnya itu 12. Nah, pertanyaannya disipasi daya kalau jadi 24 volt pada Zener.
Nah, ini berapa disipasi dayanya. Nah, tadi disipasi daya kan kita perlu PZ sana IZ kali PZ. PZ-nya udah ada 6 volt, tapi IZ-nya belum ada. Harus kita hitung. Caranya adalah kita hitung dulu IS. Ya. IS tadi adalah tegangan sumber dikurang tegangan zener dibagi restansi sumber. Tadi ada rumusnya. Dapat 18 mA. Kurang tegangan IL. IL-nya kan tadi sudah diketahui ya, dari yang pertama 6. IS-nya kita hitung tadi 18, maka 18 dikurang 6 adalah 12 mA. Maka kita bisa menghitung berapa disipasi daya pada dioda zener ini, yaitu 12 kali 6, 72 mili watt. Satuan daya adalah watt, 72 miliwatt. Berarti ya kita bisa pakai dioda yang 250 miliwatt juga nggak masalah ya, karena disipasi daya masih di bawah standar. Sekarang kalau misalnya hubungan seri dioda zener, nah, jadi ada teknik lain agar kita bisa menaikkan tegangan zener semakin besar ya, sehingga regulasinya juga semakin besar ya, standar regulasinya juga semakin besar, atau pengaturan tegangan juga semakin besar. Caranya seperti apa? Yaitu dengan kita hubung seri dua buah dioda zener seperti ini, Z1 dan Z2. Nah, jadi tegangan total atau tegangan zener total adalah VZ1 ditambah VZ2. Kalau misalnya lebih dari 2, misalnya 3, 4, dan seterusnya sampai Zn sesuai jumlah dioda zenernya yang dihubung seri ya. Selain pertambahan tegangan, jadi daya total juga bertambah, disipasi daya totalnya yaitu PZ1 dan PZ2. Jadi disipasi daya juga semakin besar ya. Dengan menghubung seri dioda zener, disipasi daya juga semakin besar. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, di sini ada dioda zener yang dihubung seri ya, dua buah dioda zener yaitu Z1 dan Z2. Z1-nya 6 volt, Z2-nya 9 volt. Yang ditanyakan adalah berapa tegangan output daya yang hilang pada Z1 dan Z2, PZ1 dan PZ2. Nah, caranya seperti apa? Kalau berapa nilai tegangan output? Nah, jika IZ sama dengan 0, IZ lebih besar dari 0, nah kalau kondisi ini maka pastinya output itu akan sama dengan tegangan zener. Ya, IZ lebih besar dari 0 itu adalah kondisi terjadinya regulasi. Nah, kalau terjadi regulasi, maka tegangan output tadi akan sama dengan tegangan zener. Tegangan zenernya adalah penjumlahan dari tegangan zener 1 ditambah tegangan zener 2. Sama dengan 15 volt. Ya. Jadi Vout-nya dapat 15 volt ya. Ini kondisi kalau IZ-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi setelah mendapatkan berapa tegangan output, kita bisa hitung arus pada beban ya, IL-nya. Rumusnya tadi adalah tegangan output dibagi restansi pada beban. Tegangan outputnya 15, restansi pada bebannya 1 kilo ohm. Arus bebannya adalah 15 mA. Arus sumbernya adalah Vs ya, tegangan sumber dikurang tegangan output ya, tegangan output tadi 15 volt dibagi restansi sumber ya. Restansi sumbernya 300 ohm, maka dapatkan 30 mA. Nah, ini kondisi terjadi regulasi ya. Kenapa? Karena IS lebih besar dari IL. Kalau IS lebih besar dari IL, maka IZ pasti lebih besar dari 0. Kita kembali ke slide yang paling pertama. Ini bukan paling pertama, slide yang ini deh. Nah, jadi IZ lebih besar dari 0 kalau IS lebih besar dari IL. Ya. Nah, maka di sini dapatkan IS-nya 30 mA dan IL-nya 15 mA. Kita bisa menghitung IZ. Buat apa? Nanti buat hitung disipasi daya.
Z-nya adalah IS dikurang IL. Ya, dapat 15 mili ampere. Jadi dapat tegangan outputnya adalah 15 volt. Ya, ini mudah saja ya. Tinggal jumlahin tegangan Zener dan tegangan Zener 1 dengan tegangan Zener 2. Kalau IZ-nya lebih dari 0. Nah, hal yang berbeda kalau misalnya IZ-nya kurang dari 0 atau tidak terjadi regulasi. Kapan tidak terjadi regulasi? Ya kalau tegangan sumbernya kurang dari tegangan minimumnya. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua adalah menghitung disipasi daya pada dioda Zener 1 dan dioda Zener 2. Rumusnya seperti ini, PZ1 adalah IZ kali VZ1. Ya, dapatnya 90 mW. VZ2 adalah IZ dikali VZ2. Dapat hasilnya 135 mW ya. Seperti itu. Oke, sekarang untuk tugas videonya itu fokus ke